Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Martiawati Dewi dan teman saya Adinda Rohmatunisa Damayanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakat di dataran fluvial Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Sebelumnya, mari kita bahas dulu apa itu dataran fluvial. Dataran fluvial merupakan bentang alam atau bentuk lahan yang terbentuk oleh proses fluvial akibat proses air yang mengalir, baik yang memusat maupun aliran permukaan bebas atau overland flow. Ketiga aktivitas yang merupakan proses fluvial baik dari sungai maupun aliran bebas mencakup erosi, transportasi, dan sedimentasi. Bentukan lahan asal proses fluvial yaitu diantaranya dataran aluvial, dataran banjir, tanggul alam, kipas aluvial, point bar, meander, oxbow lake, sungai teranyam, lembah terkubur, struktur silang siur, lembah ditinggalkan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian selanjutnya, deskripsi wilayah Kecamatan Gondokusuman. Kecamatan Gondokusuman terletak pada 110 derajat 24 menit di 19 detik sampai 110 derajat 28 menit 52 detik bujur timur dan 7 derajat 15 menit 24 detik sampai 7 derajat 49 menit 26 detik lintang selatan. Kecamatan Gondokusuman merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar kedua di Kota Yogyakarta, yaitu kurang lebih 398,7 hektar, yang terletak di sebelah timur laut dari pusat Kota Yogyakarta. Kecamatan Gondokusuman memiliki 5 kelurahan antara lain Kelurahan Demangan, Kelurahan Klitran, Kelurahan Baciro, Kelurahan Kota Baru, dan Kelurahan Terban. Memiliki jumlah penduduk sebesar 42.774 jiwa, diantaranya 20.721 jiwa laki-laki dan 22.053 jiwa perempuan, dengan jumlah kepadatan penduduk kurang lebih sebesar 18.442 jiwa per kilometer persegi. Jika dilihat dari batas wilayahnya, Kecamatan Gondokusuman di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Depok Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Depok Sleman, Kecamatan Banguntapan Bantul, dan Kecamatan Umbul Harjo Yogyakarta. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Umbul Harjo, Kecamatan Pakualaman, dan Kecamatan Danurejan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pakualam, Kecamatan Danurejan, dan Kecamatan Jetis. Kemudian kita akan membahas poin yang pertama, yaitu kondisi fisik Kecamatan Gondokusuman. Kecamatan Gondokusuman merupakan salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta yang berada di punggung kaki Gunung Merapi. Karena letaknya yang berada di kaki gunung, maka banyak aliran sungai di daerah sekitar Yogyakarta, sehingga lahan di Kecamatan Gondokusuman didominasi oleh dataran fluvial. Kecamatan Gondokusuman dilewati oleh dua aliran sungai, yaitu Sungai Code yang berada di sebelah barat kecamatan dan Sungai Belik yang berada di tengah-tengah wilayah Kecamatan Gondokusuman. Berdasarkan citra satelit, Kecamatan Gondokusuman didominasi oleh permukaan yang padat penduduk. Kecamatan Gondokusuman terletak di dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 399 mdpl, serta berada pada kemiringan 2-15% atau termasuk ke dalam daerah yang landai. Jenis tanah yang ada di wilayah Kecamatan Gondokusuman adalah jenis tanah regosol. Kecamatan Gondokusuman pada tahun 2015 memiliki suhu udara rata-rata 27,73 derajat Celcius dengan temperatur minimum 18 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Mei dan temperatur maksimum 38 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Oktober. Selanjutnya, kondisi jalan. Kondisi jalan di Kecamatan Gondokusuman sebagian besar beraspal, namun ada sebagian yang masih tanah di perkampungan. Kemudian bangunan permukiman. Bangunan rumah dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu permanen sebesar 39,7%, semi permanen sebesar 32,7%, dan sementara sebesar 27,6%. Perbedaan pokok antara ketiganya adalah dalam hal dinding dan lantai. Rumah permanen mempunyai dinding tembok dan lantai dari tegel, sedangkan
Setingkat di bawahnya adalah rumah semi permanen yang lantainya tegel atau semen, dindingnya setengah tembok dan bagian atas terdiri dari papan atau gedek. Rumah sementara mempunyai lantai dari semen atau tanah, serta dinding dari gedek. Kecamatan Gondokusuman masyarakatnya memasuki rumah dengan kategori permanen dengan bangunan elit. Rumah permanen kuno seperti peninggalan zaman penjajahan Belanda banyak terdapat di rukun kampung Kota Baru Kecamatan Gondokusuman. Daerah ini pada zaman Belanda merupakan kompleks perumahan orang Belanda. Meskipun telah banyak mengalami perubahan dalam hal kelengkapan bangunan seperti ruangan, kamar mandi, dan jamban, rumah-rumah di dalam kampung dengan gang-gang yang kecil banyak yang hampir tidak memiliki pekarangan karena hampir berdempetan satu sama lain. Selanjutnya, air bersih. Warga memperoleh air bersih dari 3 sumber, yaitu yang pertama, PDAM Tirtomarto, sebesar 16% dari kebutuhan penduduk. Yang kedua yaitu saluran air atau sungai sebesar 0,5% dari kebutuhan penduduk. Dan yang ketiga yaitu air sumur yang digali penduduk sebesar 83,5% dari kebutuhan penduduk. Kemudian selanjutnya yaitu pembuangan sampah. Pembuangan sampah dilakukan secara mandiri pada bak sampah yang tersedia, tetapi ada juga yang mengandalkan tukang sampah mendatangi langsung ke rumah-rumah penduduk. Kemudian saluran air. Saluran air meliputi saluran air hujan dan saluran air kotor. Dengan adanya aliran Sungai Opak, Kecamatan Gondokusuman memiliki keuntungan untuk membuat saluran air. Namun, saluran air ini disalahgunakan oleh masyarakat untuk tempat pembuangan sampah. Hal tersebut menyebabkan sebagian dari saluran yang mengalir ke rumah warga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saluran air kotor adalah saluran air yang membuang kotoran dari WC rumah tangga dan WC umum. Di samping itu, terdapat juga WC yang menggunakan septic tank. Kemudian, poin yang kedua yaitu kondisi sosial ekonomi Kecamatan Gondokusuman. Yang pertama, Yogyakarta merupakan kota pendidikan. Yogyakarta terkenal sebagai kota pendidikan sehingga setiap tahun selalu berdatangan banyak pelajar untuk melanjutkan sekolahnya. Kemudian, poin yang ketiga yaitu pemanfaatan dataran fluvial di Kecamatan Gondokusuman. Penggunaan lahan di Kecamatan Gondokusuman 51% berupa lahan permukiman, 25% adalah perdagangan dan jasa, dan sisanya adalah untuk perkantoran, pendidikan, TPU, rekreasi, kesehatan, dan sarana transportasi. Dapat kita perhatikan 3 peta yang ada di slide. Peta yang pertama yaitu peta kepadatan penduduk. Mari kita perhatikan. Tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi di dalam peta ini ditunjukkan dengan warna kuning. Dapat kita lihat, sebagian besar lahan Kecamatan Gondokusuman didominasi oleh warna kuning di dalam peta, yang artinya tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Gondokusuman ini termasuk ke dalam kategori yang sangat tinggi. Kemudian, peta yang kedua yaitu peta kepadatan permukiman. Mari kita perhatikan. Peta kepadatan permukiman Kecamatan Gondokusuman ini menunjukkan tingkat kepadatan permukiman yang tinggi ditunjukkan dengan warna coklat. Dapat kita lihat sebagian besar lahan juga didominasi oleh warna coklat, yang artinya tingkat kepadatan permukiman di Kecamatan Gondokusuman ini termasuk ke dalam kategori yang tinggi. Kemudian, yang ketiga yaitu jarak terhadap sungai. Jarak terhadap sungai dapat kita ketahui dari peta administrasi Kecamatan Gondokusuman ini. Di dalam peta administrasi Kecamatan Gondokusuman menunjukkan Kecamatan Gondokusuman dilewati oleh 2 aliran sungai yaitu Sungai Code yang berada di sebelah barat kecamatan dan Sungai Belik yang berada di tengah-tengah wilayah Kecamatan Gondokusuman. Dari ketiga peta tersebut, dapat kita simpulkan bahwa daerah Kecamatan Gondokusuman ini merupakan daerah yang rawan banjir. Hal itu disebabkan oleh adanya 2 aliran sungai yang tidak didukung dengan adanya daerah resapan air yang cukup. Hal itu dikarenakan dapat kita lihat pada peta kepadatan penduduk dan peta permukiman di sini, sebagian besar lahan lebih dipadati oleh bangunan permukiman dan fasilitas-fasilitas umum sehingga minimnya daerah resapan air mengakibatkan
daerah Kecamatan Gondokusuman ini merupakan daerah yang rawan banjir. Kesimpulannya, penggunaan lahan di Kecamatan Gondokusuman 51% berupa lahan permukiman, 25% adalah perdagangan dan jasa, dan sisanya adalah untuk perkantoran, pendidikan, TPU, rekreasi, kesehatan, dan sarana transportasi. Berdasarkan aspek sarana dan prasarana, Kecamatan Gondokusuman memiliki sarana prasarana baik pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang memadai. Kondisi jalan lalu lintas umum dan jalan di kampung-kampung pada umumnya tergolong baik dalam arti beraspal. Saluran air ada dua, yaitu saluran air hujan dan saluran air kotor. Warga Kota Yogyakarta memperoleh air bersih dari 3 sumber, yaitu dari PDAM Tirtomarto, saluran air atau sungai, dan air sumur yang digali penduduk. Jika dilihat dari jumlah penduduk, kepadatan permukiman, dan jarak terhadap aliran sungai, dapat disimpulkan bahwa daerah Kecamatan Gondokusuman ini merupakan dataran fluvial yang sebagian besar berupa dataran banjir sehingga rawan banjir. Apalagi jika daerah tersebut berada di tepian sungai, banjir sering dialami setiap tahunnya. Tidak hanya itu, karena minimnya daerah resapan air karena semua lahan terbuka digunakan untuk sekolah, kantor pemerintah, dan sarana prasarana umum, dan yang lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah Kecamatan Gondokusuman merupakan daerah yang rawan banjir. Sekian presentasi kami tentang analisis kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakat di dataran fluvial Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.